Shalom sahabat Aku dan Dia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengadakan hari ini, sehingga saya Anis Priambodo dapat berjumpa dengan Anda dalam 15 menit ke depan dalam topik Yesus Kristus adalah Tuhan. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Aku dan Dia, ada berapa banyak di antara kita sering diperhadapkan dengan kalimat bahwa Yesus bukan Tuhan? Di Alkitab tidak ditemukan pernyataan Yesus, sembahlah aku. Nah, bagaimana kita akan menjawab bahwa Yesus adalah Tuhan? Mari kita mulai menjawab hal ini dengan membaca Yohanes 13 ayat 12-15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Pernyataan Yesus, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Tentang guru saya sudah membahas dalam perjumpaan yang lalu. Dan sekarang tentang Tuhan. Meskipun tidak ada kalimat secara langsung yang mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Namun, bukti-bukti dari Alkitab cukup banyak. Yohanes, murid Yesus Kristus Sang Rasul, memulai kitab Injil Yohanes dengan perkataan yang sangat terang benderang, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah Firman, yaitu Yesus Kristus. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu, Yesus Kristus, adalah Allah. Dan Sang Firman ada di dalam kekekalan. Dan dalam ayat ketiga dikatakan, segala sesuatu dijadikan atau diciptakan oleh Dia. Jelaslah, Firman yaitu Yesus Kristus adalah pencipta yang berada dalam kekekalan sebelum dunia ini ada. Dengan gampangnya, biasanya sanggahan datang bahwa itu adalah kata Yohanes, bukan kata Tuhan Yesus. Tetapi dalam Yohanes 8 ayat 52-59, dalam dialog Yesus dengan orang-orang Yahudi, jelas Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya ada sejak kekekalan. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia adalah Tuhannya Abraham. Ini membuat orang Yahudi marah dan hendak melempari Yesus dengan batu. Bisa dibayangkan, orang Yahudi yang selalu kalah berdialog tentang kebenaran, yang juga melihat fakta, karya Yesus Kristus, mujizat, kuasa, pengampunan dosa, tidak bisa percaya apalagi manusia pada masa kini, yang jauh dari fakta peristiwa. Kemudian Paulus yang juga seorang rasul mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8, bahwa Yesus Kristus yang dalam keilahiannya setara, sama dan sehakikat dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, rela terbatas, menjadi sama dengan manusia. Jelas sekali kesaksian Paulus bahwa Yesus Kristus setara, sama dengan Allah, tapi lagi-lagi bisa juga dikatakan bahwa itu kata Paulus. Namun Yesus Kristus sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Juga dalam pembicaraan dengan muridnya, dia berkata bahwa jika murid mengenal Yesus Kristus,
Itu berarti mereka mengenal Allah. Yohanes 14 ayat 7-11. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, kata Filipus kepadanya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sahabat, ternyata para murid yang rasul itu juga tak mudah untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Maka tidak heran jika manusia masa kini juga mengalami kebingungan dengan ketuhanan Yesus Kristus. Sekarang kita perhatikan dialog langsung Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentang siapa Dia. Matius pasal 16 ayat 13-16. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Beruntun jawabannya. Ada yang berkata Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Bayangkan betapa beraneka ragam pendapat orang tentang Yesus Kristus pada zamannya. Bisa dibayangkan di zaman ini, ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus Kristus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus. Yesus Kristus tidak menyanggah bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Memang Dia tidak mengucapkannya sendiri, tetapi pengakuan Petrus diresponnya dengan jelas dengan menyebut Petrus berbahagia. Tapi mungkin saja akan ada yang berkata, itu kan tidak menunjukkan bahwa Dia Tuhan, melainkan Mesias. Sekalipun mengenai Mesias sangat jelas dalam Perjanjian Lama, bahwa Dia adalah yang diurapi, Sang Kekal. Tapi baiklah, kita menerima keberatan itu sekalipun, sekali lagi, data-data di atas yang dikatakan Yohanes, Paulus jelas menunjukkan ketuhanan Yesus Kristus. Dan ini adalah peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Dia menampakkan diri kepada para murid. Di sana ada Thomas yang belum bertemu Yesus Kristus setelah kebangkitannya. Thomas tidak percaya kepada cerita para murid tentang kebangkitan dan butuh pembuktian rasional. Yohanes 20 ayat 24-29. Di pertemuan, Thomas sangat terpana dengan realita yang ada. Yesus Kristus sungguh bangkit dari kematian. Ketika Yesus Kristus menyapa Thomas, dia tidak berani menerima tantangan Yesus Kristus untuk meneliti dirinya. Thomas berseru dengan jelas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah syahadat atau pengakuan iman Thomas tentang keilahian Yesus. Jelas sekali Yesus Kristus disebut Tuhan atau Kurios dan Allah Theos. Lalu apa reaksi Tuhan Yesus? Sangat jelas sekali. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Yesus tidak membantah bahwa Dia adalah Tuhan Allah, bahwa mengiyakan pengakuan Thomas itu. Tidakkah semua fakta ini lebih dari cukup untuk menjadi kesaksian bahwa Alkitab mencatat dengan jelas keilahian Yesus Kristus sejak PL? Sahabat, apalagi yang menjadi keraguan? Tidak ada lagi.
sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Selain bukti yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak lagi yang dapat kita ungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus melakukan tindakan-tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, antara lain mengampuni dosa, Markus 2 ayat 1-12. Pada saat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Membangkitkan orang mati, Yohanes 11, kisah Lazarus yang sudah 4 hari dikubur dan dibangkitkan. Menghakimi semua orang selain dalam Injil Yohanes 1, Perjanjian Lama dalam nubuat kelahirannya menunjukkan bahwa dia kekal. Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dan di dalam Mika 5 ayat 1, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Yesus Kristus akan datang kembali. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 7-8, 17-18. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yesus Kristus suci, tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bukti yang lain, dia mengetahui pikiran manusia, Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Jadi, jangan ragu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.